Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romel Tea, host Aljabar Podcast. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol, berbicara tentang Cimincrang atau Cimencrang, yang merupakan nama jalan atau nama daerah, nama wilayah, tempat Masjid Raya Aljabar berlokasi. Namun, apakah yang benar namanya Cimincrang ataukah Cimencrang? Atau bahkan Cimenerang yang ada di Google. Kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh masyarakat Cimencrang, yaitu Bapak Kurnia Abdurrahman yang biasa dipanggil Abah atau Abah Kurnia. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sudah hadir di studio podcast Masjid Raya Aljabar, Aljabar Podcast. Banyak yang bertanya mengenai yang benar apakah Cimencrang atau Cimencrang atau Cimenerang. Bahkan ketika nyari Cimenerang, saya, Bah. Ya, Pasti. ya Abah Kurnia ini adalah penduduk asli, warga lokal, ya salah satu tokoh masyarakat Cimencrang. Silakan Mbak, bisa diceritakan asal usul nama Cimencrang dan kenapa jadi Cimincrang? Oh, enggak, Wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Mbak. Jadi Pak, sepengetahuan saya juga dari orang tua, Ya, itu bukan Cimincrang, bukan Cimincrang, bukan Cimincrang, tapi Cimencrang. Cimencrang. Jadi kalau Cimincrang itu saya kurang paham apa artinya dan apa maknanya. Kalau Cimencrang, Iya, asal muasalnya adanya kampung Cimencrang. Konon dahulu orang sesepuh-sesepuh saya, terutama kakek buyut saya, iya, beliau yang bernama Aki Irta. Aki Irta. Nah, Aki Irta mendirikan kampung ini asal muasalnya dari pembuatan sumur gali, Pak. Pembuatan sumur. Sumur, Ya, sumur gali. ya, Ceritanya begini. ya, Jadi sepuh-sepuh zaman dahulu ya, kalau mau bikin sumur itu memakai tradisi ya, seperti alat apa untuk menentukan bahwa di suatu tempat itu akan bagus airnya, ya, itu pakai alat ya, tradisi. ya. Eh, seperti yang kalau bahasa Sunda itu nyiruk, kalau Nyiru, bahasa nasional tampah. nampak. Nah, seperti tampah itu. Lalu si Yang bentuknya bulat yang bulat buat ngebuang gabah, gabah gabah dari beras ya. dari Mungkin beras ya, atau sisa-sisa dari padi. sisa-sisa gabah dari beras. Ya, Ya. seperti itu. Lalu si tampah itu apa Digorolongkeun. digorolongkeun kalau Digorolongkeun itu digelindingkan. digelindingkan di mana itu tampah jatuhnya. Ah, ya, ya. Ini cerita ya Ya. dari bapak saya, dari kakek buyut. Sesudah itu jatuhlah di suatu tempat. Hmm, Nah, itu belum ada nama, namanya Babakan dulu. Babakan waktu itu. babakan aja ya. Babakan aja. Jatuh di sana. Lalu ya udah di sini kata orang tua saya itu. Lalu digali. Sesudah digali keluarlah memang bagus. Ya, Airnya itu jernih. jernih. Kalau bahasa Sundanya mencrang. Mencrang itu artinya jernih. Jernih mencrang. Ci itu artinya cai, air. Atau herang. Atau herang. Herang. Jadi Cimincrang itu air jernih, Herang. air herang, cai herang. Cai herang mencrang. Ah, di daerah lain kan ada Ciherang gitu ya. Herang. Itu kakak beranik sama mencrang. Jadi karena ada airnya jernih, bersih, maka muncullah istilah Cimencrang. Cimencrang. Artinya air jernih. Air jernih. Oke. Nah, sesudah makanya kata beliau ya kakek buyut saya udah aja Babakan ini kita namakan Cimencrang. Nah, nama daerahnya Cimencrang. Cimencrang. Iya. Lantas kenapa sekarang berubah jadi Cimincrang? Ya, betul. Waktu itu sama juga masih nasab saya yang beliau bernama Aki Haji Majusi. Ya.
Beliau domisili di Kampung Cilemeta, Cilemeta itu tetangganya tetangga Cimencrang. Cimencrang Sekarang. sebelah rel. Sebelah ada kalau sekarang Ada ya. kampung Nah, iya. perkampungan. Iya. Beliau menghibahkan tanah waktu itu kan jauh, Pak. Jadi SD itu harus ke Cipadung. Desanya juga desanya juga Cipadung. Ya. Nah, desanya Cipadung. Terus mungkin salah, nggak tahu lah, mungkin salah tulis. Iya. Kenapa Cimencrang ditulis SD jadi SD Cimincrang? Harusnya SD Cimencrang. Harusnya SD Cimencrang. Ini ditulisnya SD Cimincrang. Cimincrang sampai sekarang jadi Cimincrang. Gitu. Apalagi ada tadi apa? Cimenerang. Cimenerang itu sangat jauh, Ya. mungkin saja bukan di sini. Ya. Jadi kemungkinan Cimenerang itu salah ketik juga, Bah. Salah ketik. Jadi yang maksudnya C, Cimencrang, C-nya itu jadi E. Salah ketik. Yang maksudnya cerang, Ya, jadi E, erang. Erang. Jadi Cimenerang. Maka ketika ada pengunjung Aljabar nanya ke parkiran di sana, ke petugas parkir di sana, Kang, Ari Cimenerang sebelah mana? Cimenerang, ayo Cimenerang, ada juga Cimencrang. Cimencrang. Nah, jadi itu salah. Nanti kita rame-rame gugat ke Google, bukan gugat ya, koreksi ke Google. Cimenerang itu nggak ada. Ya kecuali Abah mau bikin kampung baru. Cimenerang. Artinya apa Cimenerang ya? Cimenerang nggak punya arti. Menerangkan. Menerang. Seperti itu. Ya, jadi itu sejarah Cimencrang ya. Jadi berasal mulanya ditemukannya air jernih. Disebut Cimencrang, artinya cai mencrang, Cimencrang. Kalau Ci itu kan cai ya, air ya, bisa sungai juga kan. Kemudian salah tulis jadi Cimincrang, lebih parah lagi muncul Cimenerang. Itu asal usul Cimencrang yang menjadi sekarang kelurahan. Lokasi Masjid Daya Aljabar ini di Jalan Cimencrang nomor 14, Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Gitu ya. Oke, itu tentang Cimencrang atau Cimincrang, Bah. Nah, Abah ini penduduk asli di sini, Bah ya? Iya. Lahir di sini juga? Di sini juga, di Cimencrang. Abah ini warga lokal, warlok disebutnya ya. Warga lokal, kadang-kadang disebut juga pribumi gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah dampak kehadiran Masjid Daya Aljabar terhadap warga Cimencrang khususnya dan umumnya warga sekitar kan di sekitar di sekitar Masjid Daya Aljabar ini Cimencrang paling dekat. Ya. Lalu Rancasagatan, Cilemeta. Lalu di sungai itu apa, Bah? Cinambo. Yang di sampingnya ada Rancapacing. Ya. Yang paling dekat tentu Cimencrang. Dampak positif dan negatif kehadiran Masjid Daya Aljabar ini terhadap warga Cimencrang bagaimana, Pak? Yang Abah rasakan juga boleh. Adanya bangunan masjid yang sangat megah, ya, yang jadi kebanggaan ya khususnya warga Cimencrang juga, umumnya Jawa Barat. Ya, kami sebagai warga penduduk asli yang dulunya juga saya aslinya rumah ini kena bukan penggusuran apa-apa ya istilah umumnya kena gusur ya. Didupak lah ya, terdepak oleh ini, jadi terkena pembebasan lahan itu yang tepatnya yang kena pembebasan lahan Aljabar ini ada maslahat dan madorot. Maslahatnya saya perekonomian khususnya di Cimencrang ya. Meningkat signifikan. Ya. Banyak yang ikut serta berjualan. Alhamdulillah. Ya. Saya sampaikan ke Bapak Gubernur, terima kasih kami atas warga Cimencrang sangat bersyukur dengan adanya ini. Ya. Cuman Pak ada juga madorotnya. Sebentar Pak, selain jualan ada juga mungkin yang jadi karyawan ya. Hampir 70% warga Cimencrang sudah bersinergi ikut kerja ya. Dari security, lantas OB, ya, cleaning service, petugas kebersihan itu ya. Semua bekerja di Aljabar ini. Jadi ketika Masjid Daya Aljabar membutuhkan tenaga, maka mengutamakan warga sekitar ya. Betul. Karena warga sekitar bagaimanapun akan ikut merasa memiliki, turut menjaga gitu kan. Seperti itu. Ya.
Nah, itu positifnya. Jadi bisa jualan, bisa jadi pekerja, Kerjaan. bisa rame gitu ya. Nah, negatifnya apa nih? Di negatifnya itu masalah kendaraan, Pak. Kendaraan. Kendaraan macet. Oh, Dengan akses jalannya sempit. sempit. Jadi mungkin mohon apabila podcast ini dilihat dan didengar Oh, oleh harus. yang bersangkutan, Ya. terutama Pemprov Provinsi Jawa Barat, tolong masalah jalan supaya tidak macet, ya mungkin diperlebar, dipercepat, Pak, karena kami penduduk asli yang rumahnya pinggir jalan sangat terganggu dan sangat ya tidak nyaman kalau Ya. ada kegiatan Udah pasti. seperti Ya. apalagi ada wacana nanti, Pak, tanggal 18 katanya ya, Ya, ada tokoh-tokoh terkenal ya, hadir itu gitu sangat ya. macet total. Jadi aktivitas kami, kebetulan kami punya warung pinggir jalan, pom bensin itu, jadi tidak laku. Tidak laku. Tidak laku karena kemacetan. Jadi tidak laku. macet itu bisa membuat jualan laku, bisa juga Tidak tidak laku. Karena kalau macet Cimincrang biasanya dialihkan kemana gitu kan? Iya, di satu arahkan. Oh, satu arah. Karena kejadian, Pak, yang pertama itu waktu pembukaan lah, di satu arahkan. Ya. Kami sampai omset hilang. Hampir Oh. setengahnya hilang karena pelanggan kami tidak lewat. Jadi lewatnya ke sana ke GBLA. Tidak minta ganti rugi ke Pemprov? Belum, Pak. Belum. Kalau merasa dirugikan ya minta ganti rugi gitu kan? Ya mungkin ini lewat podcast. Mudah-mudahan mendengar, Pak. Jadi bagaimana solusinya? Iya. Warga kami, warga penduduk asli yang notabene yang tadinya buruh tani, Pak. Iya. Karena lahan kami sekarang dibangun oleh betul, Aljabar. betul. Jadi tolong ke pemerintah diperhatikan, apalagi seperti saya pribadi yang kena tadi penggusuran, hilang pekerjaan kecuali berjualan. Ya alhamdulillah berjualan, cuman ya mohon dialokasikan dengan ya gratis. Kalau di Pak Haji Mama di Aljabar itu bayar, Pak. Oh, Bazar Aljabar itu ya? Bazar Aljabar itu bayar, tidak ada istilah bagaimana. Tetap mau warga, mau pendatang, ya harus bayar karena sistemnya bisnis beliau. Seperti itu. Oke, jadi itu dampak positif dan negatif kehadiran Masjid Raya Aljabar bagi warga sekitar, khususnya Cimincrang. Kalau yang sekitar Cimincrang, yang lain-lainnya udah jelas macet ya. Jadi persoalan utamanya adalah akses jalan, jalannya kecil. Jadi jalan dulunya mungkin jalan setapak ya. Betul. Jalan setapak. Beca juga nggak masuk, Pak. Beca aja nggak masuk dulu. Nggak masuk dulu. Nah, kebetulan ini saya punya lahan, ya punya tempat tinggal di pinggir jalan sekali, Pak. Jadi waktu itu ada pelebaran, iya tidak ada pembebasan seperti dibeli sama pemerintah. Jadi swadaya masyarakat, kesadaran masyarakat mundur sendiri. Iya. Jadi kami ini semua warga masyarakat ikut andil untuk ke pemerintah lah, melebarkan jalan itu tanpa ada sedekah jalan itu. Sedekah tanah ya. Hampir 2 tumbak saya hilangnya, Pak. 2 tumbak itu berapa meter? 28 meter. 28 meter. Panjang itu. Panjang, saya mau panjang. Iya. Boleh dicek and recheck, mungkin di tengah-tengah jalan sekarang itu. Iya. Ada patok saya pakai botol, ada itu. Di Cirian. Di Cirian ke saya. Jadi awal mula atau pertama kali jalan Cimincrang ini dilebarkan ketika ada komplek perumahan Cempaka Arum. Komplek Cempaka Arum, sebelumnya ada komplek Pitaloka. Ya. Jadi kedua komplek itu melewati Cimincrang dari Soekarno Hatta ya, dari sebelum Mapolda Jabar itu Cimincrang, dan tidak menyangka sekarang jadi pusat keramaian. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama Stadion GBLA. Ketika Stadion GBLA Gelora Bandung Lautan Api itu di Kelurahan Rancanumpang, tetangganya Cimincrang, jadi Cimincrang, Rancanumpang gitu ya. Itu jalan juga sudah bermasalah. Ketika Persib main, ketika Persib Day, fit Cimincrang udah macet. Akhirnya ditambah Aljabar. Jadi bukan macet lagi, macet pisan. Macet banget. Macet banget. Ya, oke, Pak. Berikutnya, Pak, di sebelum Masjid Raya Aljabar ada masjid kecil ya, masjid warga ya.
ada Masjid Nurul Iman apa Nur Iman? Nurul Hikmah. Nurul Hikmah sama As-Solihati. As-Solihat. Masjid As-Solihat. Masjid As-Solihat, ada 2 masjid. Nah, saya sering dengar ketika mau ke Masjid Al-Jabar, masih ada suara azan, suara pengajian gitu. Jadi aktivitas jamaah nih bagaimana? Terbagi ke Al-Jabar di masjid yang sebelumnya jadi sepi apa gimana? Kondisi jamaah masjid setelah Masjid Al-Jabar ada? Untuk masalah masjid, Ya, jemaah kalau di As-Solihat dan di Nurul Hikmah yang Nurul di Hikmah. depan kita ini, Ya. masjid ini masih tetap, Pak. Tetap. Jadi jemaah warga Cimencrang RW 4 sama RW 5 masih tetap di masjidnya masing-masing. Oh, iya. Karena mungkin masa gitu kan, masjid Ya. pribadi lah istilahnya, masjid kampung pribadi ditinggalkan. Hmm. Cuman ada juga, jadi cuman ada 20%-an lah yang ke Al-Jabar. Ya. Itu pun tidak setiap waktu. Ya, waktu tertentu Waktu ya. tertentu seperti kuliah subuh, karena ada ya kebetulan di sini di Al-Jabar ini kajian-kajian penuh, acaranya penuh, dan saya sebagai warga masyarakat sangat berterima kasih. Jadi warga kami, terutama kami pribadi, sangat bersyukur dengan adanya kegiatan di Al-Jabar. Ya. Seperti kuliah ba'da duhur, terus kuliah ba'da subuh, apalagi sekarang ditambah dengan maghrib mengaji. Ya, ada maghrib mengaji. Itu sangat berterima kasih. Ya. Itu menambah ilmu buat kami warga Cimencrang, demikian. Ya, jadi masjid yang ada di sekitar Al-Jabar tetap jalan. Tetap jalan. Tidak tutup. Jangan sampai. Jumat juga masih tetap buka. Jumat masih buka ya. Apalagi kalau Al-Jabar penuh, itu jamaah meluber ke sana ya. Meluber. Jadi alternatif ya. Terutama toilet ya yang sering antri ya. Nah, di sana. Jadi Pemprov juga atau DKM Al-Jabar juga harus perhatikan tuh Masjid Nurul Hikmah sama As-Solihat, karena mereka penyangga untuk mendukung aktivitas Masjid Al-Jabar. Terakhir, Pak. Dulu Abah ketika sebelum Al-Jabar ada, pekerjaannya apa, Pak? Oh, tentang apa, Profesi. kasab ya, profesi saya. Waktu dulu ya tetaplah saya wira swasta, Pak. Wira swasta. Kecil-kecilan saya punya usaha. Jualan apa gimana? Jualan. Oh, jualan. Sebelum ya kena penggusuran ini, saya jualan punya warung sembako. Ya. Sembako. Ya. Terus dalam hal apa, mengolah masyarakat, saya sebagai ya suka mengisi juga, Pak. Ya. Waktu dulu ya khotib di As-Solihat. Oh, di masjid sekitar Al-Jabar ini ya. Ya. Dan saya waktu itu pembuka pengajian di As-Solihat. Alhamdulillah waktu itu belum ada pengajian. Pelopor pengajian di Cimencrang. Ya. Saya yang membuka anak-anak. Kalau sekarang mah ada Iqra, Pak. Iqra, ya, belajar baca Quran. Dulu zaman saya tidak ada Iqra. Ya. Waktu tahun berapa lah, 80-an, masih ejahan. Alif batasa gitu, Pak. Nah, seperti itu. A patah A. Alif patah A. Ba kasroh bi. Ya. Oh, gitu ya. Memang itu juga Iqra sih. Iya, cuman belum ada itunya. Iya, metodenya tidak dirumuskan seperti sekarang gampang. Gampang ya. Terus saya memimpin organisasi di dalam kepemudaan. Alhamdulillah. Kalau sekarang saya sudah mungkin waktunya lanjut usia, ingin istiqomah, doanya dari Bapak. Amin. Ingin membaktikan berkah Al-Jabar. Jadi pakai sorbandi. Ingin istiqomah saya berjamaah. Kalau saudara-saudara saya masih di As-Solihat, ya, Nurul Hikmah. Kalau saya tetap di Al-Jabar. Berusaha Al-Jabar ngebantu juga. Perjuangan saya juga, kalau boleh saya cerita sedikit, Pak. Boleh. Ya. Mungkin yang bersangkutan dari Bina Marga, dari provinsi Pak Haji Herman, terus siapalah Pak Lurah, Pak Camat mungkin tahu. Ya. Awalnya menolak semua. Menolak masjid ini? Masjid ini menolak. Ya. Sampai ada seseorang menulis di tembok rumahnya,
rumah ini tidak akan dijual Oh sampai iya, titik darah iya. penghabisan. Betul ada itu. Ada spiral kan? Ya, saya juga warga sekitar sini. Jadi sebelum masjid ini jadi pun kan tahu kondisi ya. Ada tulisan di temboknya itu, Iya, tidak dijual. menolak semua. Nah, Alhamdulillah, mungkin bukan saya, negosiasi ya. tapi izin Allah Ya. lewat nurani saya, hidayah, saya tetap mendukung. Satu keluarga dengan kakak, 3 kakak, saya yang paling depan mendatangani Ya. tim appraisal. Silakan rumah saya dulu. Hmm. Jadi mungkin saya bukan ria, Pak. Ya. Cuma ini cerita kan. Ya. Makanya saya punya niatan, saya yang mendukung paling awal, masa saya tidak menikmati aljabarnya. Alhamdulillah, jadi saya berangkat dari situ, dari cerita itu, ya saya ingin di aljabar dan apapun misalkan ikut memakmurkan itu tepatnya, ikut memakmurkan aljabar. Insya Allah demikian, Pak. Ya. Oke. Ini kan dulu awalnya danau doang. Jadi cerita awal di Cimencrang ini ada pembebasan lahan untuk pembuatan danau retensi untuk mencegah banjir karena gede bagi banjir. Meskipun danau ini sudah ada, banjir manger ternyata. Jadi Abah bisa ceritakan kenapa danau jadi ada masjid? Ya, yang Abah tahu tentang itu. Ini kan danau dan masjid ini ya. Ya, alhamdulillah saya pelaku sejarah mungkin untuk aljabar pembangunan di sini. Ya. Aljabar ini. Jadi dulunya waktu gubernur dijabat oleh Pak Ahmad Heriawan dan wali kotanya yang gubernur sekarang Pak Ridwan Kamil. Beliau itu mensosialisasikan sebenarnya awalnya itu danau untuk penuntasan banjir di Gede Bage. Terutama titiknya itu di pasar itu, Pak. Ya, di perempatan itu lampu merah itu ya. Jadi katanya kalau ada danau nanti kalau banjir di sana bisa dimasukkan ke dialirkan ke danau. Itu pertama. Iya. Terus kalau nggak salah tahun keduanya itu ada pengkumpulan lagi Pak RW. Kumpul lagi warga. Ada katanya dari tim untuk musyawarah tentang danau. Akhirnya Pak Wali Kota kalau nggak salah itu mensosialisasikan juga ada rencana untuk membuat masjid raya provinsi. Karena kata beliau di Jawa Barat belum ada. Belum punya kalau Provinsi Jawa Barat belum punya masjid raya. Masjid raya kata beliau itu waktu itu. Kalau di alun-alun saya bilang gitu. Itu masjid apa? Itu masjid kota. Masjid Agung. Jadi masjid raya belum. Nah, daripada di pemerintah membebaskan lagi, jadi ada 2 alternatif waktu itu kalau saya lupa ingat saya, mau di Majalengka atau di sini, gitu. Milih. Ya otomatis warga kan udah aja Pak. Jadi di atas, di Gede Bage aja, di atas danau dipakai dibuat masjid. Jadi multifungsi, danau iya, di atasnya masjid iya. Itu mungkin kelebihan gubernur kita lah. Ya, jadilah masjid terapung. Jadi masjid terapung namanya. Karena di atas danau. Padahal nggak bener-bener ngapung kan? Tidak. Ya, kalau bener-bener ngapung mah kan arah kiblat kan berubah-ubah berarti. Bisa oleng. Bisa oleng. Ya, jadi awalnya Masjid Al-Jabar ini dikenal sebagai Masjid Terapung Gede Bage. Karena dibangun di atas danau, seolah-olah terapung, nggak terapung beneran, hanya istilah Bah ya. Istilah. Jadi Masjid Raya Al-Jabar ini nanti Abah bisa koreksi. Bukan hanya masjid, tapi juga ada danau. Maka ada danau, ada taman, ada parkiran, ada resapan ya, ada kantor-kantor di bawahnya ini. Jadi masjidnya itu lantai 2 justru. Lantai 2. Jadi kalau ada orang bilang mahal banget Masjid Al-Jabar sampai 1, sekian triliun gitu ya. Saya sering mengatakan, Al-Jabar bukan hanya masjid. Tuh. Ya kan? Bahkan Al-Jabar itu dulunya cuma danau. Jadi minimal ada 2 bangunan besar, ada 2 bangunan lah ya, danau sama masjid. Sampai itu ada juga galeri, museum segala macam ya. Yes. Oke. Terakhir, Wah. Nah, sekarang Abah selain aktif menjadi takmir Masjid Al-Jabar, kan sholat berjamaah di masjid juga termasuk takmir kan namanya Bah ya, memakmurkan masjid ya.
Kegiatan sehari-hari Abah apa tuh sekarang nih? Jadi kegiatan sekarang karena basic saya wira swasta Ya. dalam hal niaga, Ya, berdagang. berdagang, Ya. saya memanfaatkan kemegahan dan Keramaian. keramaian Nah. Masjid Al-Jabar. Saya jualan Pak di depan Al-Jabar, Ya. warung kedai saya bakso. Oh, jualan bakso. Jualan bakso Hmm. yang nanti mungkin cari namanya bakso Motekar. Namanya bakso Motekar di depan atau di seberang Masjid Raya Masjid Al-Jabar. Al-Jabar. Bakso Motekar. Bakso Motekar. Nah, terus ciri-cirinya apa tuh di sana tuh? Ciri-cirinya ada foto idola saya Pak. Oh, ada foto idola. Idola saya Ya. Kang Deddy Mulyadi. Ah. Jadi wargi Jabar kieu, ketika saya lewat ke warung baksonya Abah Kurnia ini, di gerobak bakso ya, Iya, itu namanya bakso Motekar. Iya. Tapi di sampingnya ada foto Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, sekarang anggota DPRD pusat. Ada tulisan bakso idola. Jadi itu bakso Motekar apa bakso idola? Kan bingung. Rupanya ini trik marketingnya Abah, bahwa bakso Motekar ini adalah bakso idolanya Kang Deddy, kira-kira gitu ya? Seperti itu tujuannya. Kang Deddy harus datang. Ada hal lain yang mau disampaikan ke pengunjung Masjid Raya Al-Jabar, karena saya dengar pengunjung Masjid Raya ada yang harus diedukasi atau gimana? Pesan buat orang yang mau berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar, kudu kumaha, harus bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya, titip pesan, ya, bukan himbauan ya, tapi alangkah baiknya untuk semua pengunjung Al-Jabar ya, agar tetap bisa mematuhi aturan yang sudah ditegakkan. Mungkin ada nanti Bapak dan Ibu dari manapun Anda datang ke sini bisa baca di pas mau masuk. Pertama itu. Dan kedua, kalau bisa untuk mendukung program pemerintah ini, jajannya ya, jajannya itu jangan sembarangan. Jangan di sembarangan penjual. Jadi yang resmi ada di Bazar Al-Jabar. Jadi ketika kalau yang Sebentar, Pak. Bazar Al-Jabar itu di seberang masjid kan? Depan, Pak. Oh, di depan. Di depan ya. Jadi nyebrang jalan ya. Betul. Bazar itu semacam pujasera ya, pusat jajan serba ada. Jadi jajanan, minuman, makanan, bahkan ada puyum, ada bakso, ada cenderamata, pakaian juga ada. Komplit. Pakaian, busana ya ada juga. Itu yang resmi. Itu yang resmi. Resmi dalam pengertian bukan bagian dari masjid kan, tapi resmi dalam pengertian didukung oleh Pak Gubernur gitu ya. Iya. Karena saya dengar bazar itu gapuranya kan mirip Gapura Al-Jabar. Itu dari beliau, dari Pak Gubernur itu. Gubernur Jabar yang desainnya ya. Menyesuaikan katanya gitu. Jadi mohon dengan hormat kepada semua pengunjung Al-Jabar yang tadi saya katakan, dan titip mungkin untuk kebersihan. Nah, itu dia. Saya mohon kooperatif, karena yaitu jangan sampai masjid semegah ini dikotori oleh yang tidak bertanggung jawab tentang hal sampah, karena fasilitas sudah sangat maksimal. Setiap penjuru masjid sudah ada tempat sampahnya. Tinggal kesadaran. Nah, betul. Tinggal kesadaran pertama itu, dan kedua untuk jemaah sholat di setiap waktu. Kami mohon dengan sangat. Jadi yang saya perhatikan itu tidak jauh lah sebenarnya ya. Kalau kita lillah. Jadi kebanyakan mojok di lawang, Pak. Jadi tolong diam di dekat pintu. Karena capek mungkin. Karena capek mungkin saya maklumi. Cuman karena ada kesempatan ini, saya atas nama tokoh masyarakat, tolong Pak. Jadi yang masuk langsung aja. Begitu masuk masjid langsung kemana?
langsung ke depan. Ke depan. Penuhi dulu sap yang Oh, pertama. maksudnya ke sub terdepan. Yang terdepan, karena itu lebih baik Iya. dan lebih sempurna. Betul. Lebih sempurna. Ya. Dan membantu juga petugas-petugas. Ya. Jadi petugas nggak kewalahan, Ya. nggak sampai Teriak-teriak. pakai sorong pengeras suara. Ya. Jadi kurang nyaman lah Ya. di dalam masjid. Ada teriakan-teriakan yang mengganggu yang sedang beribadah, mungkin Ya. seperti itu. Iya. Seperti itu. Ya baik, Abah Kurnia, yang nama lengkapnya Kurnia Abdurrahman, ya Siap. salah satu tokoh masyarakat Cimencrang, lokasi Masjid Daya Al-Jabar. Hatur nuhun Bah, terima kasih sudah mau ngobrol panjang mengenai banyak hal seputar Cimencrang dan Al-Jabar. Demikian bincang-bincang kita mengenai Cimencrang dan Masjid Daya Al-Jabar. Saya Romel Tea, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bah. Iya.